kepemimpinan. Pokoknya nanti kalian yang pertama itu yaitu yang reformasi juga oleh mahasiswa. Ya. Kali ini kita di tengah kungkungan radikalisme Islamophobia itu juga kalian harus buktikan kalian bisa ya. 27 peserta ini nanti akan jadi pemimpin di mahasiswa dan pemimpin di masyarakat. Siap? Siap. Karena sudah nanti kita bicara banyak nanti di sana aja. Saya atas nama Ketua STP TDI mengucapkan terima kasih atas kerja kalian semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Kita baca dengan untuk berbagian ya. Nanti kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Sakharana hadza. Wa kunna lahu. Muqrinina. Wa inna ila rabbinal munqalibun. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billah. Dan lancar, silahkan panitia untuk masuk ke bis dan membawa ibadah tambah. Silahkan untuk bis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita semua berada di tempat ini untuk satu tujuan mencari ridho Allah semata. Siap? Siap. Paham? Paham. Yang kedua, mendharma baktikan segala niat kalian, pikiran kalian, ilmu kalian untuk agama, bangsa, dan alma mater. Siap? Siap. Paham? Paham. Yang ketiga, kalian adalah agen of change, agen perubahan. Perubahan untuk lebih baik kampus kita, perubahan untuk lebih baik agama kita, perubahan untuk lebih baik negara kita. Sekarang ini kita di bawah stigmatisasi Islamophobia dan radikalisme. Ya. Saat ini kita di bawah itu, stigma itu. Di bawah rezim yang sangat anti-Islam. Ulama ditangkapin. Kemudian banyak tuduhan fitnah, kita diadu domba. Tugas mahasiswa adalah agen of change, melakukan perubahan-perubahan. Kita mulai dari kampus. 27 orang ini nanti harus jadi matra terdepan dalam perubahan kampus. Setuju? Setuju. Dan nanti akan dibawa ke masyarakat, ke agama. Kawal, jaga agama, jaga ulama dari penindasan, dari fitnah. Buktinya apa? Dengan apa? Dengan turun ke jalan. Gerakan tindakan kalian nanti berhubungan akan berkolaborasi dengan kampus-kampus lain. Makanya nanti kita akan hubungan dengan di Jakarta, di Tangerang, Bekasi, Bogor. Nanti kalian akan mengadakan diskusi terbuka. Diskusi terbuka dengan tema membahas arah gerakan mahasiswa Islam di tengah stigmatisasi Islamophobia dan radikalisme. Kalian siap? Siap. Siap. Terutama kalian yang saat ini lagi melakukan latihan kepemimpinan, nanti akan menjadi OC dan di bawah bimbingan ST para kakak-kakak kelas di
bukan dari IMM, bukan dari PII. Kami tahu Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, nggak tahu nih kan. PII bergerakan belajar Islam Indonesia. GMN ini gerakan mahasiswa, nah, itu banyak di kampus itu banyak. Nah, Arif nggak ada background apa-apa, dan tumbuh dari kampus sendiri. Itu memutar saya nggak ada legitimasi, hanya legitimasi formal saja, pengakuan dari kampus saja, dari mahasiswa nggak ada. Nah, nanti ada seninya bagaimana membangun legitimasi pengakuan bahwa kita diakui oleh kampus, diakui oleh mahasiswa. Ini nggak mudah. Nah, saya ekstra keras, saya keliling dari kos ke kos, pintu kos, minta dukungan orang-orang yang saya anggap, dan alhamdulillah ada 4 orang yang saya anggap ini, dan alhamdulillah dengan kehadiran saya nanti kalian praktekkan, nggak mentang-mentang mantan nggak mentang ketua BEM seenaknya nunjuk, senangnya saya datang dengan kerendahan hati minta dukungan. Dan itu ternyata di akhir periode itu sangat berkesan, ya, datang ke kos minta dukungan, dan alhamdulillah dari SAN sendiri ini akhirnya di akhir periode ada 32 orang personil solid di bawah saya. Dari 8 bulan itu ada 34 kegiatan, baik yang lokal, nasional, bahkan nasional, ya. Departemen Pengkajian Penalaran, event yang terbesar itu adalah seminar nasional dengan mengundang Mendagri Rudini, tapi kan nasional, ya. Departemen Pengabdian Masyarakat, sembako murah di Gunung Kidul. Departemen Minat Bakat ada festival band antar fakultas. Lalu ada, ramai banget. Nah, Departemen Hubungan Antar Lembaga mengadakan silaturahmi pertama kali nasional mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, 54 kampus. Dan anak-anak panitianya dari anak-anak muda baru semester 1. Pada heran para tamu, luar biasa muda-muda. Makanya kalian jangan walaupun muda, jangan mau kalah, ya. Nggak mesti yang muda itu nggak punya pengalaman, enggak. Luar biasa, ya. 54 kampus pelaksanaan di Jogja, Jakarta. Saya harus kerjasama dengan Unes Hamka Provinsi untuk setelah kita mengadakan diskusi, kajian, mana yang batil, mana yang lurus, Islam yang lurus, mana Islam yang bengkok. Nah, itu. Tapi itu kan sejarah, udah terulang, ya. Itu catatan saya, dosa istighfar terus, ya. Ikut dosa karena menolak Habibie. Karena dari rupiah yang 17.000 jadi 6.000 sampai, kan luar biasa. Tapi karena dia, ya kesalahan dia karena melepas Timur Timur saat itu, coba ditahan dulu Timur Timur. Itu masalahnya. Kalau Timur Timur bisa ditahan, ya sekarang Timor Leste itu mungkin akan selamat. Itu tipis, kalah tipis. Nah, itu di masa kepemimpinan saya sebagai ketua Badan Eksekutif yang pertama di UMY maupun di Indonesia. Nah, kaitannya dengan kalian, ya. Sekarang ini kondisinya bukan seperti dulu, ya kan? Bukan dari otoritarian ke demokrasi, tapi sekarang ini Islam disudutkan, Islam difitnah, Islam diadu domba, dicap radikalisme, ya. Ulama gampang ditangkap dengan ITE. Sekarang Imam Habib besar HRS hanya karena masalah di rumah sakit mana Bogor dihukum, masya Allah, ini dolim, ini adil sekali. Nah, kalau kalian diam sebagai mahasiswa, naruhnya kalian kemana? Padahal kalian punya potensi gerak, kalian bisa bergerak, ya. Nah, nanti kita akan aliansi dengan Tangerang, kita juga MOU dengan kaitan dengan akademik, nanti dikembangkan juga usahakan ada kerjasama. Juga di bekas kampus saya di Cikarang, nanti di Bogor kita akan, mungkin Pak Haji ada kampus di Bogor yang bisa ini, kita kerjasama kita senang.
kita akan tidak adakan kalian sebagai panitia pelaksana mengadakan diskusi terbuka, membaca arah gerakan mahasiswa Islam. Tadi saya sampaikan, di tengah stigmatisasi Islamofobia dan radikalisme. Cakep nggak? Sesi pertama dari pukul 3 saya, pukul 3 Tangerang, Bekasi, Bogor. Lalu sesi kedua dari Ketua Senat PTDI, dari Ketua BEM Asyukuriah, Ketua BEM Staibi Kulunbelen, dan Ketua BEM Bogor. Sesi kedua, nanti saya usahakan Wakil Rektor 3 UIN bisa berbicara. Saya usahakan akan saya coba, karena saya sudah pernah berinteraksi dengan beliau. Cukup bagus potret, sangat bagus. Nah, siap kalian? Nah, itu terkait organisasi kelembagaan. Ada lembaga, ada gerakan. Sekarang sudah menyatu dengan student government. Dan amanat dari Senat sekarang nanti selain lembaga Senat ada namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa, itu amanat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenang. Ya, nanti di akhir bulan Juli ada pemilihan ketua Dewan Eksekutif, ini kan dari kalian. Harus ada yang siap menjadi ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Nah, apakah nanti akan DEMA atau BEM, nanti hasil rumusan kalian yang menentukan, atau milih DEMA atau BEM, terserah. Nanti kita lanjut di 15 menit terakhir ya. Nah, biar nyambung nih antara organisasi dengan wadah PTDI Leaders Club. Oke, dari saya sementara cukup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur sumsum pakai es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sulam beli pepaya. Yang jawab salam saya doakan selalu bahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tadi sudah diajarin kayaknya pasti di lapangan. Ya, sebentar saya dulu biar kelihatan. Oke, baik. Saya sangat bahagia sekali, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua malam ini, detik ini. Izinkan saya sharing, berbagi. Jadi yang berdiri di sini bukan berarti lebih pintar, lebih jago dari teman-teman semua, apalagi lebih muda. Sebenarnya enggak. Sama-sama lah kalau masalah itu. Ya, saya kenal sama Pak Arif itu sejak 2015 ya Pak. 2015, dan banyak hal yang disaringkan, dikerjasamakan sama beliau, dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Alhamdulillah. Kita sampaikan terima kasih ke Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Fia. Ya. Dan secara umum saya menyampaikan terima kasih kepada manajemen ya, STAI PT DI ya. Mudah-mudahan kampus kita ini jadi maju, berkembang, dan mahasiswanya banyak. Ya.
materi. Benar, cuman diluruskan supaya lebih paham lagi, lebih pas lagi gitu ya nanti. Bisa latihan lagi. Makanya harus ikut organisasi. Kalau ada acara apa-apa ikut di kampus. Kenapa itu latihan leadership dan problem solving terus? Pasti ada masalah terus. Dan itu harus selesaikan gimana? Gitu. Itu semakin kalian biasa terlatih itu ya semakin pinter dengan problem solving. Jadi pesan saya jangan jadi problem maker, jadilah problem solving ya. Oke, ini saya umumin nih, siapa kelompok yang paling tinggi nilainya? Kira-kira dari hasil teman-temannya ya, gitu. Kira-kira kalian sendiri nilainya kelompok mana yang paling bagus? Penampilannya dan solusinya? Ini, cewek. Kalau yang cewek-cewek kira-kira siapa? Gak apa-apa ngomong saya bu, gak apa-apa juga. Nah harus pede juga. Gak apa-apa kan namanya kita bersaingan, ya kan? Nggak apa-apa, tapi persaingan positif, ya kan? Coba ya, ini masuk dalam tambahan penilaian panitia ya di kelompok terbaik. Jadi ini, tapi belum tentu ini menentukan. Jadi kan nilai kelompoknya banyak yang lain. Jadi berusaha di kegiatan-kegiatan lain aktif semua kelompok ya. Oke, untuk kelompok 1 kira-kira nilainya berapa totalnya? Kayaknya kita mulai dari kelompok kelompok 1 nilainya 325. Tepuk tangan dulu dong. Tinggi loh ini nilainya loh. Nah. Coba kira-kira berapa? Kelompok 2 lebih tinggi apa lebih rendah nih kira-kira? Ayo. Ayo kelompok 2 nilainya 305. Berarti masih lebih tinggi kelompok 1 ya. Tapi jangan GR dulu kelompok 1 ya. Kita belum tahu nih yang bawah-bawahnya nih masalahnya nih. Kelompok 3 coba. Kira-kira kelompok 3 berapa nih? Kelompok 3 berapa nih kira-kira? Lebih tinggi apa lebih rendah kelompok 3? Tinggi ya? Tinggi rendah? Tinggi apa rendah? Saingannya kelompok 1 nih masalahnya. Ini nggak yakin kayaknya, ketuanya mana sih? 375. Waduh, benar ya? Coba ya kita lihat. Ternyata 327. Kelompok 1 udah kalah nih kayaknya nih. Sekarang kelompok 3 GR nih. Doakan pemenang atau enggak nih? Persaingan masalahnya kelompok 4 nih. Maju pertama loh dia loh. Mentalnya lebih bagus loh, langsung maju. Nah, jangan langsung maju tuh lebih berani, lebih tinggi lagi jangan. Ayo tebak kira-kira ini nilainya berapa? 20. Oh, aduh. Kecil banget 100. Oke ya. Kita lihat ya kelompok 4 ya. Kelompok 4 ternyata 300 atau 200-an? 300 atau 200-an nih? Mendekati 300. Mendekati 300? Cepet gope. Nah, ternyata nilainya 295. Bener dia. Mendekati 300. Jadi siapa pemenangnya? Lemes ya. Mau nggak mau harus tepuk tangan. Ya ini fair. Ini semua menilai loh. Ya fair. Kalian sendiri yang ngasih nilai, nyesel kan ngasih nilai gede tadi. Tapi nggak boleh. Saya nggak pernah ngajarin gitu. Kalau temennya Ya. Jadi sebelum ini kalian mesti siapkan buku dulu. Buku catatan. Arti dari surat menyurat. Surat adalah media komunikasi tertulis antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau lembaga lainnya. Ini pengertian umum dari surat menyurat. Kalian boleh tulis tapi sesuai dengan kemampuan kalian aja. Kalau misalkan udah bisa analisis, kayaknya cuma media komunikasi tertulis antara seseorang dengan seseorang lain. Oke, nggak masalah. Kemudian poin kedua, surat memiliki banyak kelebihan, yaitu memberikan kesempatan yang lebih leluasa untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan. Kemudian surat juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan dalam penyampaian ekspresi kejiwaan. Jadi yang namanya surat mungkin
ada kelebihan dan kekurangan. Ini salah satunya ya. Kelebihannya tadi memberikan kesempatan yang lebih untuk leluasa dalam berpikir dan merenungkan hal-hal yang akan disampaikan. Contoh misalkan di dalam surat permohonan. Di situ hanya dijelaskan saya ingin mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan dalam kurun waktu 2-3 hari. Itu hanya sebatas itu aja, nggak detail. Nah, kalau gimana bisa detail? Bisa detail itu harus dibarengi dengan komunikasi langsung atau komunikasi verbal. Kalau cuma hanya media komunikasi surat aja, itu berasa kurang. Mungkin beberapa teman ngerasain yang namanya ngirim surat cuma nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu mungkin gara-gara komunikasi juga nggak dibarengi verbal dengan lembaga itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa fungsi surat. Yang pertama ada sebagai media komunikasi. Ini jelas ya. Ini sebagai media komunikasi, kemudian sebagai bukti tertulis. Ada alat pengingat, terus ada bukti historis, kemudian ada pedoman kerja, dan terakhir ada duta organisasi. Kalau kita rinci satu-satu kayaknya agak kelamaan ini, karena ada 36 slide, 35 sih, ada 35 slide. Yang penting ditulis dulu poin-poinnya. Kemudian, nah ini, pokoknya ini kalau bisa diingat dalam hati nih, dalam hati dan pikiran, karena ini akan ada sesi praktek. posisi indoor dan outdoor ya ada. Karena di sini bisa dilihat nih di belakang kami ini sedang ada penyelenggaraan outbound. Nah, sebelum-sebelumnya ini belum terselenggara dengan baik gitu ya. Karena lebih banyak konsepnya di indoor dan lebih materi-materi, dan ketika pemateri menyampaikan materi pun lebih serius, lebih seperti kuliah. Sedangkan yang sekarang kami minta semua pemateri harus lebih banyak praktek gitu ya. Ketika materi disampaikan harus ada praktek gitu, dan ada diskusi atau ada interaksi dengan para audiensnya gitu. Ketika pemateri tidak pas dengan kami pasti akan mengingatkan untuk tetap interaksi dengan audiens kami gitu, karena memang kami ingin melatih mahasiswa itu bisa lebih percaya diri lagi, public speakingnya juga dilatih gitu kan. Karena bagaimanapun branding kampus yang baik itu adalah dari mahasiswanya. Ketika mahasiswanya secara leadership sudah terbangun dengan baik, otomatis orang juga akan tahu gitu bagaimana kampus ini, bagaimana hasil cetakannya itu, bagaimana mahasiswanya yang sudah kami hasilkan gitu. Jadi memang konsepnya kami buat indoor dan outdoor supaya lebih fun dan juga lebih banyak membentuk leadership di antara mereka gitu. Saling kerjasamanya lebih terlihat, kepemimpinannya lebih terlihat gitu. Tidak ada egois satu sama lain di antara para peserta gitu ya, para peserta LKM ini. Dan apa ya, kedekatan dengan para, di sini juga ada panitia dari Senat juga bisa lebih dekat gitu ya dengan audiensnya gitu, dengan para pesertanya gitu. Harapan kami ya ke depan
nantinya mereka setelah dari LKM ini lebih terlihat lagi bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik gitu, yang bisa memimpin semuanya dengan baik, dan tentunya mahasiswa PTD ini lebih kompak dan lebih aktif lagi mahasiswanya, terutama kami dari kemahasiswaan harapannya seperti itu. Jadi semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik, terus menyenangkan, dan semua dari mahasiswa ini akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Senat maupun mahasiswa secara keseluruhan atau dari himpunan jurusan. Oke Kak, dengan adanya perubahan outbound begitu, harapan Kakak buat mahasiswanya ke depannya itu gimana? Soalnya sebelum-sebelumnya nggak ada outbound loh, gimana sih leadership yang Kakak harapkan itu terbangun? Iya, karena di outbound ini kan tentunya kan pasti akan dibuat secara kelompok. Nah, mereka juga akan ada kerjasama tim di situ, karena pasti dari panitianya yang terdiri dari anak senat gitu ya, akan melatih mereka bagaimana ketika menjadi seorang leader itu bisa memimpin semua timnya untuk menang dalam kompetisi-kompetisi di setiap outbound. Selain itu juga mereka melatih keberanian gitu kan, yang tadinya nggak berani seperti ini seperti itu harus mau untuk kotor-kotoran, untuk ada di kondisi yang tidak menyenangkan lah gitu ya, seperti ini ada di lumpur gitu, harus nanti masuk di kolam renang. Itu tujuannya bukan untuk memperonco atau apa tidak, tapi untuk melatih keberanian dan kekompakan, leadership. Karena bersama teman-teman biasanya kita akan terpacu untuk lebih baik gitu. Ketika teman-temannya lebih baik, kenapa nggak saya lebih baik juga gitu. Jadi kerjasama lebih terbangun dan leadershipnya juga lebih terlihat. Kerjasama tim akan terlihat di sini, mana yang benar-benar bisa menjadi leader, mana yang hanya untuk dirinya sendiri menang, dan mana yang untuk kebersamaan semua gitu. Jadi itu yang kami lihat.
Tulis, kalian apa yang ingin disampaikan sama ibu kalian? Tulis. Saat kalian kecil masih digandeng, saat masih dipeluk hangat, tulis pesan kalian. Kalian ingin mengungkapkan apa? Kalian gak berani di hadapannya, tulis di sini. Tulis. Tulis. Pandang matanya malam ini. Pandang dirinya malam ini. Yang besok atau sekarang, hari ini kalian akan berganti nama. Mungkin besok kalian adalah sebuah jenazah, atau seminggu yang akan datang Anda bukan disebut lagi jenazah, tapi almarhum. Bayangkan, tulis pesan itu. Bayangkan ibu kalian ada di depan kalian. Bayangkan ibu kalian itu berjalan berdua bersama kalian. Apa yang ibu kalian sampaikan kepada ibu kalian, tulis di kertas itu, ditulis. Jangan sampai menyesal. Ayo, semua ditulis. Yang sudah berkeluarga bisa pesan pada anak kalian, ya. Yang tidak punya siapa-siapa bisa kepada kakak kalian, adik kalian, bibi kalian, dua kalian. Tulis banyak-banyak. Ayo, nama sayang, dia tulis. Kenapa? Ayo tulis aja. Walaupun satu kata, dua kata, tiga kata, apa kalian pernah disakiti oleh orang tua kalian, ungkapkan saja di sini di kertas ini. Ya, tulis semua, tulis. Tulis untuk ayah kalian. Bayangkan ibu kalian ada di depan kalian. Bayangkan masa-masa kecil kalian berdua bersama ibu kalian. Tulis sebanyak-banyaknya. Tulis sebanyak-banyaknya. Tulis sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya.
istrinya, kepada anaknya. Ayo Bu, jangan ditutup matanya Bu, tulis Bu. Mumpung kita masih di sini Bu. Tulis, kirim pesan buat ayah kalian. Yang mungkin ayah kalian masih di kampung, sedang memacu sawah. Alhamdulillah acara LKM pada minggu ini resmi ditutup pada hari ini. Pesan dan kesan saya, kesannya itu alhamdulillah sangat-sangat bahagia, sangat-sangat lelah pasti, capek pasti, puyeng itu pasti. Tapi intinya kita bahagia walaupun kadang sedikit bentrok, walaupun kadang sedikit cekcok, itu semuanya seni. Walaupun kadang makan terlambat, itu semuanya seni. Tapi alhamdulillah bahagia banget bisa LKM bareng kalian. Kan bayaran. Nah, kita benar serius bahagia, panitianya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan baik-baik. Buktinya ada vaksin, jadi Satpol PP, jadi perawat, apalagi Bang Sepdi, semuanya dilengkap jadi presiden. Iya, jadi bayar. Semalam tuh Ma kita buka. Siapa Tuhanmu? Mantap. Mandalik. Iya, malaikat mungkar nakir tuh. Kayaknya miscommunication itu. Iya. Gue bilang like. Gak ada masalah ya, lahir lagi ada masalah. Nah, iya, bener. Dia kasih caci kali gitu. Pusing bikin akhirat. Dan alhamdulillah kita udah belajar semalam, belajar demo segala macem, teriak-teriakan segala macem, banyak deh kesan kita, semua pengalaman yang baru kita dapat di sini itu banyak sekali. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan PKM. Terima kasih telah membimbing kita, dalam apa namanya? Nggak ada bannernya. Dalam acara LKM ini, terima kasih banyak. Dan pesannya semoga di tahun ini untuk Senat
lebih banyak membimbing kita lagi, mengajak kita supaya kita kontribusi dalam acara-acara selanjutnya dan tidak kalah menariknya dari acara LKM ini. Mungkin itu saja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, kalau kita berbicara prosesnya begitu panjang, yaitu dengan banyak rintangan-rintangan yang kita hadapin. Proses ini menurut saya pribadi begitu berat banget karena harus kita melakukan perizinan kepada rektor, ada revisi-revisi dari segi proposal dan segala macam sampai LKM ini terlaksana pada tanggal 3 sampai tanggal 5 ini dengan begitu, menurut saya sih wah, karena dilihat dari segi panitia kompak dan juga peserta apresiasinya kepada kita juga bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana proses kegiatan LKM dari awal kita melakukan perizinan segala macam, kita rapat-rapat panitia, melakukan progres-progres yang bisa kami laksanakan. Dan saya harap ke depannya dengan adanya LKM ini panitia dengan peserta tidak terputus sampai sini, tapi kita menjalin silaturahmi di luar kegiatan LKM, baik itu pun ketika di kampus, di luar kampus kita saling silaturahmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifudin sebagai pembantu ketua 3 di STIPTDI. Hari ini mendampingi kurang lebih 2 hari, sekitar 2 malam, kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa LKM STIPTDI. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah kaderisasi dan kepemimpinan, ya, menumbuh kembangkan sistem kaderisasi dan kepemimpinan di STIPTDI. Dan tentunya dengan tujuan ini kami mengharapkan agar gerakan mahasiswa Islam akan tumbuh dan bangkit kembali dimulai pada hari ini, ya. Karena apa? Kita lihat saat ini di masyarakat, di negara ini, Islamophobia, tuduhan stigmatisasi terhadap Islam sangat kuat, radikalisme dan lain sebagainya. Nah, ini sudah lampu merah. Karena itu 27 orang peserta ini, kader ini, dan insya Allah akan jadi pemimpin di masa depan, akan memulai gerakannya pada hari ini. Dengan tujuan apa? Untuk memajukan alma mater, memajukan minat bakat di kemahasiswaannya, dan akhirnya bisa menjaga ulama, menjaga agama dari segala bentuk penistaan dan penodaan. Dan insya Allah mereka siap terdepan di garda depan menjaga ulamanya, menjaga agamanya, dan siap melawan segala bentuk kezaliman di negeri ini. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permiso,